Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء ربه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان. Bapak Ibu jamaah majelis Masjid Al-Mu'minin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, limpahan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah. Mengata alhamdulillah, hati diliputi dengan rasa syukur kepada Allah atas nikmat taat yang telah dianugerahkannya kepada kita semua. Jasad yang penuh dengan dosa, dikifarat dosa itu dengan digerakkan tubuh kita dan jasad kita untuk melaksanakan ibadah ataupun kehambaan kita kepada Allah, melewati salat subuh berjamaah tadinya hingga detik ini kita sambil menunggu terbitnya matahari niat i'tikaf dan juga menuntut ilmu agama. Insyaallah tidak keluar kita dari majelis ini sebagaimana dijanjikan Nabi, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Tak terkecuali juga dosa mama abah kita pun diampuni oleh Allah, dosa keluarga sahabat kita dan juga orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita dan berbuat baik kepada ini masjid. Mudah-mudahan mereka pula mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat beliau serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya, al-'ata'u minal khalqi hirmanun. Pemberian daripada makhluk itu adalah hirmanun. Apa itu hirman? Hijabun, yaitu dinding, hijab, pencegahan antara hamba dengan ma'bud, antara kita dengan Allah. Kenapa dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah pemberian makhluk itu adalah sebagai hijab? Karena idza a'taqal khalqu syai'an walam tara annahum minallahil mun'im fatuhibbuhum wa takhafu qati'atahum fahuwa hirmanun ay hijabun bainaka wa bainallah. Ujar beliau di dalam syarah hikamnya, apabila makhluk itu telah memberi kepadamu suatu pemberian, apa saja pemberian itu, baik hadiah, baik bonus dan lain sebagainya, dan kamu memandang pemberian itu bukan memandang kepada Allah yang memberi nikmat, hanya memandang kepada makhluk yang memberi aja, maka condong kamu mendapatkan rasa cinta kepada mereka itu makhluk. Cinta kepada makhluk
lupa kepada yang menjadikan makhluk. Wa takhafu qati'atahum, dan kamu takut terputusnya hubungan kamu dengan itu makhluk oleh sebab kamu memandang pemberian itu hanya dari makhluk semata. Lalu itulah yang disebut fahuwa hirmanun, yaitu hijabun bainaka wa bainallah, yaitu dinding antara kita atau antara pian dengan Allah. Menjadi dinding itu makhluk, menjadi dinding itu pemberian. Apabila kita tidak memusyahadahkan pemberian makhluk itu kepada yang hakiki, siapa? Allah yang memberikan nikmat tersebut. Lalu Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, maka di sini kita ambil saja sebuah keringkasan bahwa bagaimana kita bisa mendudukkan pemberian makhluk itu tetap menjadi jalan kita untuk tambah dekat kepada Allah. Artinya makhluk memberikan sesuatu kepada kita, dan kita menerima pemberian itu tidak menjadi dinding antara kita dengan Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, syuhudu annahu minallahil mun'im. Maka ketika ada makhluk yang memberikan kebaikan ataupun memberikan hadiah, memberikan apa sajalah, tenaga, pikiran yang membantu pian, maka pandang di situ bahwasanya Allah yang telah memberikan nikmat. Kalau pian bisa memandang seperti itu, maka fatahmiduh, hendaklah memuji Allah. Habis itu watashkuru, bersyukur kepada Allah. Memang yang namanya pujian, kalau kita tarik ke dalam suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu itu alif lamnya kan lil jinsi. Apa lil jinsi? Artinya semua jenis pujian itu hanya milik Allah. Atau lil istighraq, alif lamnya itu dikatakan oleh ulama lil istighraq, tenggelam. Semua pujian apapun itu tenggelam. Kenapa? Karena yang ampun pujian hanya Allah. Nah, jadi ketika kita diberikan oleh makhluk yang pada hakikatnya juga Allah yang menggerakkan itu makhluk, tapi oleh sebab kita kada pinandu dengan Allah yang memberi, lalu akhirnya kita terdinding kepada itu makhluk. Terima kasih lawan makhluk, lebaynya minta ampun. Tapi terima kasih lawan Allah, kolernya minta ampun. Jamaah, kalau pian tuh diberi duit, ya lah, atau diberi apalah, anggap aja lah duit sudah, ya Allah lah. Setiap bulan ada yang mengantari duit lawan pian 10 juta. Setiap bulan rutin. Pian kada tahu yang mengantari duit ini siapa. Tapi karena rancak duit itu datang ke rumah pian, timbul rasa ingin tahu siapa bilangnya memberi duit nih. Nah, disebutkan dalam hadis kursi, wa tajallaitu alaihim bin ni'am. Aku tajalli, kata Allah, atas mereka itu makhluk, bin ni'am, dengan nikmat-nikmat yang kuhantarkan. Allah itu memberikan nikmat bukan sekedar untuk memuaskan kita, tapi untuk supaya kita pinandu lawan Allah. Supaya kita tuh ada juga rasa keingintahuan kita atau keinginan kita untuk mencari tahu siapa gerang yang memberi nikmat ini. Nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat hidup, nikmat taat. Kayak pian diberi terus, lalu pian akhirnya timbul ingin mencari tahu siapa ini. Akhirnya dengan pian berusaha untuk mencari tahu, tanya sini, tanya situ, menyelidiki, bahkan pian intip sesekali siapa gerang yang memberi. Sekalinya Amang Adul umpama. Adakah Amang Adul di sini? Banyaklah, lain Adul ada duit urusan lancar. Ya. Tahu, Amang Adul kan yang memberi. Amang Adul kada kawa dilupakan dalam ingatan.
Oleh sebab apa? Kebaikan sih mengadul. Kok banyak hamba Allah yang melupakan Allah sedangkan kebaikan Allah kada kawa dihitung. Jamaah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika seandainya kalian menghitung nikmat Allah, kada kau menghitung kalkulator dunia konslet. Ya, tapi sangat disayangkan berapa banyak manusia yang kada mau tahu siapa yang memberi nikmat. Lawan manusianya lebay, lawan bos inggih, tapi lawan Tuhan yang menjadikan nikmat. Adanya bos, adanya kuitan, adanya nikmat hidup, itu dilupakan. Betul atau tidak jamaah? Jamaah. Ya Rob, mudah-mudahan Allah mengampuni kita berataan. Jadi di sini disebut dengan puji hadis ala qadim, puji makhluk kepada Allah. Jadi ketika kita diberikan kebaikan oleh makhluk, lalu kita pandang syuhudu annahu minallahil mun'im. Kita memandang itu pemberian daripada Allah yang memberikan nikmat. Lalu kita memuji Allah. Kita makhluk memuji Allah. Disebut dengan puji hadis ala qadim. Puji makhluk kepada Khaliq. Cara yang kedua, ketika kita diberikan oleh makhluk hadiah ataupun kebaikan apa saja supaya kita jangan terdinding adalah syuhudu annal khalqa wasa'id. Pandang itu makhluk yang memberi kebaikan tadi hanya sebagai wasa'id. Apa itu wasa'id? Wasilah, perantara. Hanya sebagai perantaranya Allah. Lalu apa tugas kita kepada itu makhluk yang sebagai perantara tadi? Bi an tad'u lahum. Hendaknya kita mendoakan mereka yang sudah berbuat baik kepada kita. Itu jalan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang datang memberikan sesuatu kepada Nabi kita selain zakat. Yalah. Karena Nabi kita tidak menerima zakat oleh sebab khususiyah beliau. Yalah. Kalau ada datang sahabat berucap ini sedekah, Nabi kita kada menerima. Kalau ada datang yang memberikan hadiah, lalu Nabi kita menerima. Khususiyah bagi sidin. Makanya para habaib kan itu tidak termasuk mustahik. Para zuriatnya baginda Nabi kita Muhammad, mereka tidak boleh menerima zakat oleh sebab dari datuk mereka menjaga kesucian darah. Karena zakat itu kan kotoran. Zakat itu kotoran. Masya Allah, saking dijaga oleh Allah kebersihan atau kesucian darah mereka, sampai zakat pun mereka tidak diperbolehkan untuk menerimanya. Kalau hadiah mereka bisa menerima. Nah, ketika Nabi kita diberikan hadiah oleh sahabat, anggap saja Salman Al-Farisi pernah satu ketika memberikan hadiah beberapa korma, yalah. Lalu di situ Nabi kita mengatakan man suni'a ilaihil ma'ruf. Barang siapa ya kah dibuat kepadanya akan kebaikan. Oleh siapa? Oleh orang yang berbuat baik kepadanya. Maka ujar Nabi, faqala li fa'ilih, maka katakanlah kepada orang yang berbuat baik tadi apa? Jazakallahu khaira. Jazakallahu khaira. Nah ini harus ditrendikan lah. Kalau bisa dijadikan sebuah kebiasaan. Kebiasaan selain itu kesunahan, yang kedua dapat pahala, yang ketiga kadang mencegah kita untuk bisa tambah dekat kepada Allah. Jadi setiap ada orang berbuat baik, kada hanya terima kasih, iyalah, tapi tambahi jazakallahu khaira. Kalau kada bisa bahasa Arab, mudahan Allah membalas kebaikan pian. Itu artinya. Kenapa ujar Nabi sungguh dengan cara demikian? Itu disebutkan faqad ablagha fis sana, maka sungguh itu adalah sebaik-baik pujian kepada itu makhluk. Disebut dengan puji hadis ala hadis, puji makhluk kepada makhluk. Kan pujian itu dalam ilmu
keilmuan ada 4, ada puji qadim ala qadim, puji hadis ala qadim, puji qadim ala hadis, dan puji hadis ala hadis. Ya, ada puji Tuhan kepada Tuhan pada zatnya sendiri, ada puji Allah kepada makhluknya, ada puji makhluk kepada Allah, ada puji makhluk kepada makhluk. Dan pujian kepada makhluk yang diajarkan Nabi adalah melewati dengan doa. Bukan, umma aipian ya Allah, kadada yang kaipian di dunia. Mak tu lebay. Jamaah. Kalau kita terlalu lebay begitu, akhirnya timbul nanti rasa takut terputus dengan orang itu. Aku mun kadada orang tuh kayak pajuakah aja. Ujar si bini pulang, mun abahnya mati kayak apa, aku nih abahnya jangan mati berdahulu lah pian. Mak lah. Siapa yang memberi makannya aku? Ya lah. Kenapa? Laki dipiruhuti taparubut. Iya. Nah, kenapa? Karena musyahadahnya hanya kepada manusia. Lalu terikat kepada manusia, pandangan hatinya itu menyebabkan kekecewaan. Anak kita masalah, kita berikan pedoman hidupnya harus berpegang kepada kita, bahaya. Mungkin kita matinya stres. Yalah. Ada lagi Allah, siapa yang beri makaniku? Oh, kenapa jadi begitu pianak? Biasa abah yang memberi makan imai, pian kada begawi kayak poma. Ujar si bininya bertauhid, tenang, Allah ada nak. Allah nak. Hatta mama mati pun ikan pasti kau makan. Allah ada. Selagi ikan masih ada umur, selagi itu pula Allah akan beri rezeki buat ikan. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Lalu itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah sarful ata fi sabilillah, yaitu gunakan pemberian tadi. Umpama ada orang memberi pian baju, ya. Nah, bajunya pian pakai gasan ibadah. Itu salah satu menggunakan pemberian tadi di jalan Allah, dan pian kada terdinding atas pemberian makhluk. Kenapa? Pian sadar ini baju dari Allah kembali kepada Allah, ini rezeki dari Allah kembali kepada Allah. Coba pian pikirkan baik-baik. Umpama nih, pian siapa nama pian ayah hendak? Guru Hifni maksan, ya kah? Nah, Guru Hifni bini sidin nun akui sangit kada pian? Bini pian nun akui sangit kada? Kada sangit. Wah, mantap tuh lah. Bini pian aja nun akui ya, Pak. Ayo, yang kada tadi mana? Ya. Wah, sangit mun bini orang diakui ya kah? Kayak apa pian mengakui yang pun Tuhan? Jamaah. Jamaah. Mun tanah orang tuh pian akui, sangit kada orangnya? Iya. Manidda'a ma laysa lahu falaysa minna wa liyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa mengaku-ngaku yang bukan ampunnya, maka ujar Nabi, falaysa minna, bukan bagian dari golongan kami. Berarti kada diakui Nabi kita umat. Walitabawa maq'adahu minan nar, dimasukkan pulang ke dalam neraka, waliyadzubillah. Itu mengakui ampun makhluk pada zahirnya. Ya. Kayak apa mun kita mengakui ampun Tuhan? Jamaah. Kita mengaku sugih padahal yang sugih Tuhan. Kita ngaku alim padahal yang alim Tuhan. Ya lah. Banyak kada kita tak akui. Nabi Sulaiman sugih, Qarun sugih, sama pada sugih. Kada salah sugihnya Allah. Nabi Sulaiman juga sugih, Qarun juga sugih. Lalu letaknya si Qarun salahnya itu di mana? Salahnya Qarun itu letaknya di mana? Sugihnya sama. Letaknya Qarun tak akui diri sugih. Nabi Sulaiman kada, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku, maka kesugihannya jadi mulia.
Qarun tak akui dirinya sugih, jadi hina. Orang alim tak akui dirinya alim. Siapa? Bal'am bin Ba'urah. Ya, alimnya jadi hina. Ya. Imam Ghazali, alim besar, Hujjatul Islam, tapi beliau kadang mengaku alim. Bahkan ditanya muridnya waktu dalam mimpi, wahai imam, wahai syekh, wahai guru, apakah yang membuatmu masuk ke dalam surga karena ilmu? Dah. Apa karena amalmu banyak? Dah. Aku kada bisa apa-apa. Lalu karena apa? Karena kebaikan kecil ketika aku mengarang satu kitab, di saat itu tintaku dihinggapi oleh lalat dan aku biarkan lalat itu sekenyang-kenyang mungkin. Setelah dia pergi baru aku melanjutkan karangan kitabku. Hanya itu yang dijadikan sebagai andalan, bukan mengandalkan alim dah. Allah. Apakah Nabi kita kada alim? Alim, tapi beliau kada mengaku alim. Allah Rabbi. Nah, mudah-mudahan jangan sampai kita tak akui yang bukan ampun kita. Ya, kita mengaku kuat. Sekuat apa sih kita? Ya, yang kuat Allah. Ya Rabb. Nah, jadi kalau kita menggunakan pemberian makhluk tadi di jalan Allah, maka salah satu jalan di mana kita bisa menerima pemberian makhluk tadi tidak terdinding kepada yang hakiki, yaitu yang memberikan sejatinya adalah Allah. Lalu yang selanjutnya wal man'u minallahi ihsan, dan pencegahan daripada Allah itu sebuah kebaikan. Kalau tadi kita mandang pemberian makhluk, Allah mencegah terkabulnya doa kita, itu sebuah kebaikan, kata Al-Imam Ibnu Athaillah, atau bahasa mudahnya barian ataupun tercegahnya itu barian, itu adalah liputan kebaikan Allah. Di mana liputan kebaikan Allah? Umpama upian minta sugih, ya Allah, ulun jadikan ulun sugih, ya Allah, ulun hendak juga kaya sidin sugih, ya Allah, kawa menyumbang masjid, kawa naik haji. Berdoa nih. Tapi Allah menunda atau mengganti permintaan pian itu dengan pemberian yang lain. Kenapa? Ujar Allah mengkubari isugih, kalau pina ikam tambah jauh lawan aku. Ada satu hikayat dalam kitab Sirajut Talibin kalau kada salah. Itu disebutkan dua laki bini pada malam hari bepanderan secara privasi. Ujar si bini, abahnya, tadi malam aku mimpi. Mimpi apa? Mimpi bahwasanya di rumah kita ini ada harta karun. Ujar si laki, aku juga mimpi, sama mimpinya. Lalu ujar umahnya, kayak itu kita malam nih, ya sudah kita datangi tanahnya tuh, nah kita bongkar, kita cari. Kalau pina bujuran ada harta karun. Ujar lakinya, itu memang milik aku, milik kita umahnya. Ngapain kita repot-repot tengah malam? Guringan aja sudah. Jangan dibiarkan, itu memang sudah tanda isyarat bahwasanya itu ada harta di situ yang kita harus ambil. Dak jelakinya memang ampun kita kada usah ngalih-ngalih. Ini orang yang berada di makam tajrid, sudah jual bahas ya lah, kita bahas di makam tajrid. Si bini berada di makam asbab. Kalinya bini ini datang ke dadang sanaknya. Malam itu juga pia. Ujar si bininya ke dadang sanak, abang, aku tadi berkisah lawan laki bahwasanya aku bermimpi dan lakiku bermimpi juga bahwa di rumah itu ada harta karun. Mungkin itu kita tabuk. Ayo tapi aku naik ke atas saja, guring kada nyaman kena, biar aja pian yang nabuk malam ini, esok kena kita bagi. Kisahnya nih menyimpang daripada laki, kada hendak tahu laki apa bahasa Inggrisnya backstreet. Backstreet, jalan belakang. Akhirnya pian sidang sanak si bini tadi tabuk. Ada sebujuran, ada peti. Sekali diangkat dibuka, haro ular warak menyumpah pian.
Dasar adingku ini membunguli aku, pada tengah malaman aku bongkar ini haru ular warak, ditimbai ke atas, makan tuh ular ya. Setelah ditimbai, haru masuk ke dalam kamar si laki bini tadi, menggerincing, terbangun dua laki bini, sekali bangun emas bahambur. Kalau memang rezekinya dia yang dua laki bini, kada rezeki si abang dirubah Tuhan, yang tadinya emas jadi ular. Habis itu ular naik ke atas jadi emas. Siapa yang pun kuasa? Siapa yang pun kuasa? Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah mencegah pemberian itu bukan berarti Allah kadang mampu mengabulkan. Allah kuasa. Tapi Allah sayang lawan kita. Kayak anak pian minta tukarakan kendaraan. Pian pandang anak pian belum pantas naik kendaraan. Belum pantas memakai kendaraan. Ujar pian, dak abah kada nukarakan. Dasar abah nih kada berduit, kalau bukan kada berduit, abah berduit. Tapi abah kada hendak ikan kendaraan, belum lagi masanya. Itu bahasa sayang atau bahasa kada sayang? Bahasa sayang, menyelamatkan si anak. Kada serta merta Allah bari dah. Ya kan, Allah tahu kita yang mana yang baik menurut Allah, bukan menurut pandangan kita. Lalu Allah cegah pemberiannya, bukan Allah kada mengabulkan, bukan berarti Allah kada kuasa mengabulkan, tapi Allah sayang lawan kita. Oh, mungkin saja Allah ganti dengan yang lain, atau mungkin saja Allah simpan untuk di akhirat kelak. Nah, karena sudah minta maaf, minta halal dari zahir dan batin. Mudah-mudahan manfaat. Sebagaimana biasanya, silahkan kalau memang ada yang ditanyakan. Jemaah Masjid Naumin yang dimuliakan Allah, dipersilahkan kalau ingin bertanya apa yang disampaikan itu tadi, ya, masalah pemberian dan juga masalah mengakui dirinya sendiri. Dipersilahkan kalau ingin bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak, adakah? Kita pompol. Ya. Ustaz, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kesempatan yang diberikan. Pertanyaan sekitar tadi, bagaimana kita menerima pemberian orang. Nah, jadi menerima pemberian orang ini biasanya kita berterima kasih. Berterima kasih itu sebahagian kita terima, sebahagian kita kasih. Jadi kalau di kokot semayaan itu orang yang ada berterima kasih. Ya, padahal intinya kan jazakallahu khairan. Jadi kita terima itu, kita kembalikan kepada Allah. Tapi nampaknya kalau kita tadi dengan catatan tidak berterima kasih, tidak sebahagian dikasih, nah, kada bisa itu membagi, itu kita hanya bisa menambah lawan mengali, tapi kada bisa mengurang dan membagi. Nah, maka ini adalah sebahagian dari hablum minan nas. Ya, ini saja, mudah-mudahan jawabannya, mudah-mudahan jangan terlalu panjang nanti. Nah, karena israk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mengenai bahasa, jadi bahasa terima kasih, terima habis itu dikasih. Kalau kita mengasih itu mulia. Kalau kita sekedar menerima tidak mau mengasih, itu yang disebutkan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi yang menjadi problem, kalau sudah menjadi adat istiadat,
diterima harus ngasih. Lalu akhirnya ada mindset, aku hendak memberi isi dina, kalau pindah sini membalas baik balikannya. Ini mindset yang bahaya. Umpama ulun memberi durian dengan harapan orang yang diberi durian itu harus membalas. Kalau kada membalas, yang sakit hati siapa? Yang sakit hati siapa? Karenanya mengharap bahwasanya setelah kasih diterima. Jadinya mengharap balasannya kepada siapa? Kepada manusia. Selagi kita berbuat baik, hendak berharap balasan dari manusia, pasti akan kecewa. Hari ini pian berbuat baik, besok manusia itu bisa lupa dengan kebaikan pian. Tapi kalau dengan Allah, hari ini pian berbuat baik, Allah tidak akan melupakan kebaikan pian. Itu hanya sekedar bahasa. Ya kan? Kalau pian katakan terima kasih atau bahasanya matur suwun, ya kan? Atau apa saja itu kada masalah. Tapi kalau mindsetnya harus terima, harus kasih, nah menjadi ada istiadat. Akhirnya kalau memberi harus ada imbalan. Nah, ini bahaya kan? Itu masalah imbalan, membalas atau apa, itu urusan Allah, bukan urusan manusia yang kita beri. Kalau kita hanya memberi hanya untuk meminta bahas, akhirnya memberi kita lagi bahaya. Nah, ini yang disebut dengan kontrak sedekah dengan manusia, bukan kontrak sedekah dengan Allah. Ya, jadi kenapa Nabi kita bukan mengajarkan syukran jazila, padahal terima kasih itu bahasa Arabnya syukran jazila. Tapi Nabi kita mengajarkan jazakallahu khaira. Karena mendoakan itu lebih mahal daripada memberi lagi. Walaupun memberi itu bagus. Ya kah? Memberi itu bagus. Tapi apabila kita mengasih kepada orang yang kada mampu, apakah orang yang kada mampu itu bisa membalas kebaikan kita? Kasihan kan? Umpama pian memberi orang fakir miskin. Apakah fakir miskin itu membalas kebaikan kita? Kalau kita mengambil konsep, terima harus kasih. Kasih harus terima. Oh kada kawa. Kada semua orang mampu membalas kebaikan kita. Hanya Allah yang mampu membalas kebaikan itu. Itu sekedar bahasa aja sebenarnya. Ya kah? Bahasa. Jadi intinya yang paling inti adalah mendoakan orang itu. Ya kah? Mendoakan orang itu. Mau pian ucapan terima kasih, matur suwun, syukran. Ya kah? Syukriya bahasa Indianya. Ya, itu bahasa saja. Tapi kita diajarkan yang paling penting doakan orang yang telah berbuat baik itu. Itu saja, minta halal minta itu ya Pak ya. Oke, minta halal minta itu. Terima Silakan. kasih Bu, atas jawabannya sungguh jelas sekali. Ada yang bertanya lagi? Ibu-ibu? Kalau tidak ada, yang cukup Guru. Silakan Guru untuk berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabati lana fi dinina ma ahlil qutir unsa wa dzakir rabbi wafiqna wa fikum lima tardadi qawlan wa fi'lan qarama warzuqi kulla halalan daima وأخلات يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلحنا كل الشؤون وأقر وبرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أن تكره من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح المرضى اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل مخلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا Muhammadin Nabil Umi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum menutup dengan salam, ada amalan bagus diamalkan. Terima kasih kita kepada Nabi Muhammad, diajarkan dalam hadis riwayat yang sahih, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Itu dibaca, maka malaikat kada kawa mencatat berapa banyak pahala yang akan diberikan kepada orang